Janganlah, nak. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Bu, biar aku saja. Lihat saja nanti apa yang dialami Ziyi. Aku akan membuatmu membayarnya. Tidak bisa dipercaya. Akhirnya drama konyol ini berakhir. Oh, aku lapar sekali. Hampir lupa aku turun untuk makan. Wah, banyak sekali makanan enak. Hah, bahkan ada paha ayam kesukaanku. Tiga asam manis favoritnya juga ada. Lezatnya. Yang ini apa? Ini juga enak. Meja ini besar sekali. Dulu aku tidak pernah makan enak. Hari ini aku akan mencicipi semua satu persatu. Inilah berkah dari fitnahan Suzy. Kakak, jangan dorong aku. Jangan dorong aku. Sayang, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ibu. Adik, Lin Siwan akan kuberi pelajaran. Kakak Suer, jangan bicara begitu. Kakak baru datang ke keluarga ini, dia tidak merasa aman. Ini salahku. Aku membuatnya marah. Kalian jangan menyalahkannya. Dasar bodoh, kau terlalu polos dan baik hati. Aku hanya punya satu permintaan. Aku mohon pada kalian, jangan tinggalkan aku. Asal bisa tetap bersama ayah, ibu, dan kakak, diperlakukan seperti apapun oleh Kasiwang. Aku rela. Kau anak yang baik. Kau anak kesayangan kami. Mana mungkin kami meninggalkanmu. Ibu. Kepala pelayan, sarapannya mana? Maaf Nyonya Lin, pelayan dan koki semuanya sedang libur. Kok tiba-tiba libur? Lalu yang lain tidak sarapan? Tuan besar dan Nyonya beserta kedua tuan muda semuanya pergi ke rumah sakit. Jenguk Nyonya Ziyi. Jadi mereka ingin membuat aku kelaparan. Tuan muda sudah bilang untuk memberimu pelajaran. Keluarga Su adalah keluarga elit kan? Kenapa mereka begitu pelit? Sekarang aku kelas 3 SMA. Jika tidak sarapan, tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. Tanpa nutrisi yang baik, efisiensi belajarku akan menurun. Jika efisiensi belajarku menurun, maka nilaiku juga akan turun. Dan jika nilaiku turun, maka duniaku akan hancur. Kau mengerti? Mengerti tidak? Aku tidak mengerti. Ya sudahlah, ini bukan salahmu juga. Biar aku buat sendiri saja. Rumah ini pernah ditinggali tidak sih? Keluarga elit yang menyedihkan dan pelit. Kenapa tidak ada apa-apa? Karena tidak ada makanan, aku hanya bisa menggunakan makanan rohani untuk mengenyangkan diriku. Tidak ada menjemputmu lagi ya? Naiklah. Wah, bau apa ini? Mau makan? Memangnya tidak apa-apa. Enak sekali. Kalau enak, kau boleh makan semuanya. Tapi, kenapa kau kelaparan seperti ini? Keluargaku pelit sekali. Ziyi terluka dan mereka tidak memberiku makan. Aku beritahu, kejadian itu benar-benar bukan salahku. Bukan aku yang mendorongnya jatuh. Dia jatuh sendiri. Lagi pula, percuma aku jelaskan, kau tidak akan mengerti. Baiklah, meskipun aku tidak mengerti, tapi mulai sekarang aku akan membuatkan sarapan untukmu. Untuk makan malam, kau juga bisa makan di rumahku. Dia adalah Gauyan, pewaris keluarga Gao. Pujaan hati Ziyi, orang yang diincar ayah untuk perjodohan. Menurut alur cerita, dia seharusnya menjadi tokoh utama pria di drama ini.
berurusan dengannya pasti merepotkan. Tidak. Persiapan ujianku tidak boleh terganggu. Kau sedang tidak tertarik padaku, kan? Jangan punya pikiran aneh-aneh tentangku. Saudaraku, kita ini siswa SMA. Harus belajar. Kita harus siapkan ujian masuk perguruan tinggi. Jangan senyum-senyum seperti itu. Ini adalah masalah serius. Pacaran di SMA akan membuat nilai kita turun drastis. Sangat mungkin kita gagal masuk Cingbe. Memikirkannya saja mengerikan. Tapi saudara Lin, aku sekarang sudah jadi mahasiswa Universitas Cingbe. Jadi, apakah aku masih perlu belajar dengan dia? Oh, kau bukan siswa SMA ya? Kukira... Hanya karena orang tuaku sangat mengagumimu. Jadi mereka menyuruhku untuk membantumu. Oh, begitu ya. Terima kasih ayah ibu. Terima kasih pada orang tuamu. Hei, jadi tadi kau pikir kalau aku menyukaimu? Oh, tidak. Aku makmur, demokratis, beradab, harmonis, bebas, taat hukum, patriotik. Oh, aku membayangkan makan bakpao, jadi aku pusing. Oh ya ampun, Lin Siwang. Kenapa kau melakukan hal bodoh seperti ini? Pasti aku sudah tertular sindrom novel dari keluarga Su. Ini memalukan. Aku harus belajar dengan giat. Zi, kau sudah cukup lama di rumah sakit. Kau pasti bosan ya? Kalian beberapa hari ini terus menemaniku tanpa henti. Menurutku justru Kak Suar yang bosan ya. Ji dapat nilai bagus sekali. Kita belum sempat merayakannya. Syukurlah, dia sudah sembuh. Ayo kita rayakan bersama. Terima kasih ibu, terima kasih kakak. Boleh juga. Sekalian ajak keluarga kau supaya lebih ramai. Semua ini gara-gara Lin Siwang. Kalau bukan karena dia, kau tidak akan menderita. Sudahlah Kak Suar, aku sudah tidak apa-apa. Maafkan Kak Siwang ya. Hei, itu Lin Siwang kan? Siapa yang di sebelahnya? Kak Gaoyan. Lin Siwang? Kok bisa bersama Kak Gaoyan? Lin Siwang jalang itu, dia berani menggoda Kak Gaoyan. Tidak boleh, Kak Gaoyan hanya milikku. Setelah aku kuliah nanti, aku akan menikah dengan Kak Gaoyan. Kak Gaoyan, kau datang. Beberapa hari ini aku... Aku pergi dulu. Baik, dadah. Yan sudah pulang. Bu, aku pulang. Keluarga Su di sebelah mengadakan pesta untuk putri mereka. Dan khusus mengundang kita. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Kau masih trauma karena terus dikejar putri keluarga Su sebelumnya. Putra kalian dikejar-kejar wanita gila. Apanya yang lucu? Kau ini. Tapi ibu dengar, putri kandung keluarga Su yang baru diakui justru sangat berbakat. Waktu ibu ke sekolah, ibu dengar ujian simulasinya 700 poin. Gadis itu benar-benar luar biasa. Pesta perayaan itu pasti untuk merayakan keberhasilannya. Kalau begitu aku pergi. Aku ikut. Bukannya tadi dengan tegas kau bilang tidak mau pergi. Kenapa? Berubah pikiran lagi. Belakangan ini yang sering sekali pulang ke rumah. Tadinya aku kira dia memperhatikan kita berdua yang kesepian. Ternyata setiap hari dia mengantar jemput gadis tetangga itu. Rupanya itu sebenarnya yang dia inginkan. Jadi kau tertarik dengan dia? Kau bilang mau ke pesta perayaan. Kalau begitu, aku naik dulu ya. Aku mau ganti baju. Hei, go. Mari, duduklah, silakan. Kakak Gaoyan, tempat dudukku di sebelahku. Aku lebih suka makanan di sebelah sana. Hari ini kita merayakan putri kesayanganku Ziyi yang berhasil melampaui nilai minimum. Ayo, Ziyi, di saat-saat penting terakhir ini, kau harus tetap semangat ya. Pasti ayah. Siwang, meski nilaimu tidak bagus, jangan berkecil hati. Mulai sekarang, kau harus belajar dari adikmu. Soal fisika terakhir, total panas yang dihasilkan, kenapa bisa 30 Joule? Apa mungkin bunyi jawabannya salah? Nanti kalau Ziyi diterima di Cingbe, aku harap Yan bisa menjaganya di sana. Aku tidak bisa. Belum membicarakan apa dia bisa lulus atau tidak. Kalaupun dia lulus, dia tidak akan satu fakultas denganku. Bagaimana aku bisa menjaganya? Kenapa semakin dewasa semakin tidak peka? Ayo, bersulah, ayo. Bersulah. Gaoyan, kami tidak akan merepotkanmu.
Zi sekarang sudah sangat pengertian. Kau perlu menceritakan tentang universitasmu untuk memotivasinya. Ritme di Qingbe kan sangat cepat, Goyang juga sangat sibuk. Jika Ziyi butuh sesuatu, cari kami saja. Iya, benar, Su. Urusan anak-anak. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Baiklah, ayo kita mulai makannya. Ayo. Ini kan novel tentang orang kaya yang ditulis orang miskin. Mau masuk universitas bagus harus belajar sendiri. Tidak bayar gedung, tidak bisa kuliah di luar negeri. Kalau ingin tahu informasi tentang universitas, masih harus bertanya pada tetangga sebelah. Maaf ya, maaf. Dia pasti sengaja melakukannya. Berani-beraninya dia mengejekku di depan Kak Gowian. Lin Siwang, Zia hampir menangis dan kau masih tertawa. Tidak punya sopan santun, nilaimu tidak bagus, hatimu tidak baik. Apa hakmu mengejek Zi? Tapi aku tidak mengejeknya. Kau jelas mengejeknya. Kau tidak suka melihat Zia berhasil. Lin Siwang, minta maaf pada adikmu. Siwang, minta maaf pada Ziyi. Mulai sekarang, gunakan pikiran yang benar. Biarkan Ziyi membimbingmu untuk belajar dengan baik. Dia membimbingku belajar. Aku bisa gagal dalam belajar. Kenapa kau bicara begitu? Kau sendiri bisa belajar sebaik apa? Paman Su, sepengetahuanku, nilai Siwang sangat bagus loh.